Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja bagaimana begitu kan reaksi hari ini ya terkait dengan IKN. Katanya sih ya, kata Pak Jokowi dulu mengatakan bahwa IKN akan ya banyak investor di situ begitu. Tapi sekarang 17 November 2023 Jokowi akui belum ada investor asing masuk ke IKN. Lantas bagaimana begitu kan ya? Ini kan sia-sia, bisa saja ini menjadi mandek begitu kan ya, akibat ya IKN hari ini begitu kan. Jadi kalau memang Indonesia tidak mampu untuk membangun ibu kota yang baru, jangan dipaksakan terlebih dahulu begitu kan ya. Bagaimana cara kita ya, apalagi ditambah dengan adanya korupsi ya di tubuh menteri sana sini begitu kan ya. Tiba-tiba membangun ini, membangun itulah begitu kan ya. Kereta cepat saja sudah seperti itu begitu kan ya. Bahkan begitu kan ya, untuk bisa untung itu sudah berapa puluhan tahun nanti begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini mungkin di rezim Pak Jokowi mungkin agak kebablasan untuk mengatur infrastruktur yang ada begitu. Memang ini bagus begitu. Saya setuju ya ada perpindahan ibu kota, tapi bukan berarti ibu kota harus ke sana begitu kan ya. Ya setidaknya letakkanlah di Madura lah, lebih dekat dengan dengan barat di situ begitu kan ya. Ini kan lebih enak begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau belum mampu untuk membangun IKN, ya jangan dipaksakan terlebih dahulu begitu. Pada akhirnya ya seperti ini begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra. Seperti Pak Jokowi begitu kan ya, ambisius banget membangun infrastruktur. Tapi pada ujung-ujungnya ya hutang lagi sana sini hutangnya begitu kan. Ya ngapain kalau buat hutang begitu kan? Siapapun itu mampu begitu kan. Yang penting kan ada uangnya begitu kan ya. Jadi uangnya hasil ngutang sana sini membangun bangsa kita ya siapapun bisa begitu kan ya. Kalau dicap sebagai bapak infrastruktur oke lah tidak menjadi masalah. Tapi kalau dicap sebagai bapak ngutang juga ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini sudah kepercayaan atau trust ya kepada Pak Jokowi selama ini masih jauh begitu kan ya. Jadi kalau kita lihat kalkulasi itu begitu. Bahkan di IKN kalau tidak ada investor gimana begitu kan. Bahkan ya diobral habis-habisan IKN ya. Ada yang 90 tahun hak gunanya begitu. Ada 80 tahun. Kalau nggak salah dulu 50 tahun begitu. Sekarang agak meningkat katanya begitu kan. Ini gimana begitu. Saking ya diobrolnya begitu ya. Ya saya membacakan data itu kalau nggak salah seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya banget ya minimal baca beritanya dulu katanya ya. Rangkuman beritanya seperti apa? Ini banyak sekali. Nggak bahaya ya terus investasi asing yang mau di stop dulu itu yang mana katanya ya. APBN makin bocor nih begitu. Bagi kami adalah perbaiki dulu bangsa kita bagaimana korupsi-korupsi yang muncul hari ini begitu kan ya berseleweran di mana-mana begitu kan. Ya kalau sudah pembangunan sudah masih tahap lama begitu bisa saja ini mangkrak nanti begitu kan ya. Apalagi kalau Anies Baswedan menang ya mungkin ini sudah dilanjutkan tapi bukan bukan cara-cara seperti ini begitu kan ya. Cara-cara yang lain di situ. Ternyata memang tukang ngibul katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Banyak peminat pemerintah mulai rezim ya. Mulai investasi asing di IKN katanya begitu. Kok bisa begitu kan ya? Kabar baik nih gimana begitu? Katanya banyak investor ya. Bahkan ya sampai ada yang direm katanya investasi asing ini begitu. Gimana? Coba bayangkan. Ini saya tunjukin semua begitu kan ya. Biar tahu siapa yang ngibul sebenarnya dan siapa yang tidak begitu. Jadi artinya apa ini ya? Padahal klaim Jokowi ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi. Ada juga ya 30 investor dari Jepang, 3 investor dari Malaysia, Uni Emirat dan sebagainya begitu. Tapi sampai sekarang investornya berapa begitu kan ya? Karena pada hakikatnya ibu kota itu tidak tanggung-tanggung begitu kan. Ya kita lihat saja di negara-negara lain. Coba di Brazil sudah berganti berapa kali begitu ibu kotanya begitu kan. Tidak sukses-sukses mereka begitu kan. Lihat saja di beberapa negara di situ begitu kan. Apakah ketika ibu kota dipindah akan ada kemajuan besar? Apakah masih ada banjir, ada gempa sana sini begitu kan. Justru begitu kan ya. Membangun IKN atau membangun kota baru justru tidak ada peminatnya di situ begitu kan.
kan. Karena apa? Karena masih awal, baru ketika 30 tahun, ya 40 tahun baru rame mereka begitu kan. Jadi artinya apa? 30 tahun itu sudah negara kita sudah berkembang begitu kan. Ibu kota Jakarta itu yang sekarang ini kalau pindah 30 tahun baru di IKN yang baru-baru berhasil begitu kan. Ya ini ibu Jakarta sudah tingkat sudah tingkat atas begitu kan. Maka disinilah peran penting itu harus ada bagaimana menjadi ya kepala negara itu ya benar-benar yang memikirkan hak rakyat di situlah begitu kan, ekonomi kita dan sebagainya. Jokowi akui belum ada investor asing masuk ke IKN ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan belum ada seorang investor asing yang masuk ke ibu kota negara ya atau IKN Nusantara. Sampai saat ini belum ada investasi asing masuk ke IKN, kata Jokowi ya di Salah ya KTT APEC ya APEC atau di California ya Amerika Serikat ya waktu setempat. Meski begitu Jokowi optimis ya para investor asing bakalan tertarik ya masuk ke IKN katanya begitu ya. Di satu sisi pasalnya begitu kan saat ini saja sudah banyak pengusaha lokal tanah air yang menanam modal di IKN. Bahkan ya saya yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak semakin banyak tiap bulannya investor luar negeri akan ya segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti masuk ungkapnya. Bahkan ya di satu sisi ini mengungkapkan ada 3 sektor menjadi prioritas yang ditawarkan kepada para pemodal ya. Pendidikan dan kesehatan ya juga teknologi kata Jokowi di KTT ya APEC di California Amerika. Bahkan sebelumnya Jokowi ya sempat menyatakan akan menyetop ya investasi asing di IKN Nusantara. Alasannya kala itu ingin mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan IKN. Menurutnya banyak pengusaha nasional yang berminat membangun di ibu kota baru tersebut. Kita lihat saja sudah separuh masih seperempat perjalanan mereka begitu kan ya. Masih pembangunan seperti ini begitu. Kalau tidak investor gimana begitu kan ya. Apakah ini APBN lagi yang diandalkan kan begitu logikanya begitu. Ya lihat saja mereka ya. Sebenarnya sih ya pada hakikatnya kalau kamu usaha pribadi begitu kan ya. Oke, membangun IKN oke sebenarnya, tapi bukan hari ini begitu kan ya. Dalam artian ya ada khusus lah, ada tempat begitu kan, ada ruang di situ begitu ketika ekonomi masih kita seperti ini gimana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan potensi-potensi IKN ini, ya kalau pada ujung-ujungnya ada banjir juga, terus kemudian ada yang lain dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat saja di situ ya. Bahkan kita menunjukkan apa yang sebenarnya, apakah ini ambisius banget atau apa begitu kan. Itu yang menjadi cikal bakal dari dari pembangunan ini begitu kan. Kalau memang tidak mampu Indonesia ya jangan dipaksakan di situ begitu kan ya. Itu banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi saya melihat bahwa ya bukan saat ini sebenarnya untuk membangun IKN begitu kan. Tapi tunggu saja begitu. Dan pada hakikatnya apa yang terjadi begitu kan ya, ekonomi kita bagaimana begitu ya. Padahal ya kendati demikian ya ada Jokowi tetap menutup pintu ya untuk investasi asing. Tak lagi mau para pengusaha dalam negeri tak mendapatkan kesempatan untuk takut berpartisipasi di IKN. Kalau ya mentok ya dan sudah tidak ada investor dalam negeri, kita akan keluarkan jurus yang dari luar katanya begitu. Wow, luar biasa begitu ternyata begitu jurus Pak Jokowi begitu. Tapi masyarakat percaya nggak apa yang disampaikan Pak Jokowi begitu kan? Jadi gimana begitu kan ya? Sampai sekarang belum selesai mereka begitu ya. Kasihan sebenarnya begitu kan ya. Bahkan ini ya kalau begitu ambisius banget menjadi blunder bagi ya siapapun begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kita lihat saja bagaimana pembangunan IKN nanti begitu kan ya. Karena banyak yang kemudian belum saatnya hari ini untuk dibangun IKN ya. Dengan ekonomi yang masih pas-pasan, ekonomi yang masih ngutang sana sini begitu kan ya. Kecuali nanti ada presiden baru yang membuat terobosan di situ ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.